yang berbau provokasi-provokasi itu tolong dihilangkan. Nah, karena ada hal-hal yang sekiranya itu menjadi potensi ribut, itu harusnya kan dicegah gitu loh. Bagaimana dulu pihak kepolisian mencegah ketika Kiai Imad itu ingin melaksanakan kegiatan di salah satu fakultas. Kan dilarang, dicegah, ya diikutin, kita hormatin hukum gitu. Tetapi ini kok ngotot banget. Pada akhirnya terjadi bentrok. Satu sama lain, pertumpahan darah. Ya besok-besok ada berita kabar meninggal dari kubu satu dan kubu yang lain. Tapi paling tidak, apa? Pemerintah haruskah seperti ini terus? Mengambil keputusan itu setelah terjadi, seperti tukang parkir itu loh. Kalau Anda sering lihat tukang parkir itu datang, ya nanti datangnya itu orang parkir orangnya nggak ada gitu, tukang parkirnya nggak ada, tapi ketika pergi nanti orangnya baru ada. Ini bukan mau menyudutkan tukang parkir, bukan. Contoh-contoh seperti itu kan tindakannya itu kan harus diambil dari awal gitu loh. Kalau memang ini menjadi sebuah akibat daripada bentrok, ya kan, yang terjadi harusnya kan ditindaklanjuti. Negara ini kan punya intelijen gitu loh. Sudah tahu lebih dulu, bahkan 100 kali kabar itu duluan. Negara ini lebih tahu daripada kita-kita. Nah, artinya apa? Apakah hal ini menjadi pembiaran? Terus isu-isu yang dipanas-panaskan, oh ini kalah perang, oh itu kalah, oh ini mati. Apakah maunya seperti itu kita negara ini? Kan tidak juga, saudara. Ya, harapan saya ya sebagai masyarakat ini yang awal menyuarakan tentang bagaimana meluruskan terkait dengan persoalan nasab ini, pada akhirnya melebar kemana-mana. Ya ini apa dampak pembiaran itu sendiri. Kalaulah hari ini terjadi hal semacam ini, ya besok-besok bahkan mungkin lebih parah. Seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin nambahi, atau kalau memang ada salah saya diingatkan ya Bang Dijat. Kalau masalah hukum, saya itu sangat benci sekali karena ada statement atau narasi bahwa hukum kita ini diciptakan hanya untuk dikhianati. Jadi intinya hukum kita buat untuk dilanggar. Itu sangat miris kalau menurut saya. Jadi kalau memang betul-betul hukum itu dibuat, ya sejogjanya lah kita untuk mengedepankan hukum itu kepada masyarakat, dan semuanya kita tidak bisa memihak kepada salah satu orang atau organisasi manapun. Nah, kalau saya rasa organisasi kalau sudah terlarang begitu kayak FPI, kenapa kok bisa masih berkeliaran seperti itu dengan bebasnya? Ya karena mungkin ya faktor finansial memang kuat. Jadi seolah-olah hukum kan bisa kita langgar, yang penting kita punya uang, ayo kita bergerak. Itulah yang seolah-olah berjalan gitu loh Bang Dijat. Saya sangat miris itu. Terima kasih. Monggo Pak Langit. Kan ya begini ya Bang ya, sedikit mau nambahin dulu. Untuk apa ada simbol negara tidak boleh kalah dengan siapapun? Untuk apa ada pernyataan seperti itu? Kalau pada akhirnya terjadi pembiaran semacam ini, kan maklumat itu kan sudah jelas terkait dengan simbol-simbol yang terlarang. Kenapa hari ini dibiarkan, justru malah dilindungi? Ini negara ini mau dibawa kemana? Kalaulah misalkan hari ini itu kita tuh terjadi chaos ya, ribut satu sama lain, yang tidak mampu itu bukan negaranya, tapi mereka yang melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh negara itu. Dan wajib kita tegur ini gitu. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Apa? Nyawa yang meninggal ini. Kita boleh perang orasi, kita boleh di debat sana sini, tapi kalau sudah menyangkut masalah bentrokan ini, menyangkut masalah fisik, negara wajib turun gitu. Nah sekarang kepada Pak Prabowo, tolong dong dilihat persoalan ini. Kalau memang Kapolrinya nggak bisa, ganti Pak. Itu aja. Bagaimana dengan kebijakan terkait dengan maklumat itu gitu. Nah sekarang itu PWI itu menjalankan maklumat itu, tapi dianggap sebuah kesalahan. Lah terus harus bagaimana? Kita diam terus begitu.
setelah melihat semua fenomena yang terjadi ini gitu. Ini kan akumulasi dari apa yang selama ini terjadi gitu di lapangan. Nah, ketika dia reaksi seperti ini ribut-ribut, makin menantang-nantangin ya. Saya tidak apa ya, dalam hal ini tuh merasa khawatir terhadap negara ini wajar, karena jujur ya saudara, kalau kita semua itu belajar dari sejarah, negara kita ini berdirinya itu tidak dalam keadaan baik-baik gitu loh. Banyak sejarah-sejarah kelam terjadinya bentrok antar satu dengan yang lainnya. Bagaimana itu Madiun 48, bagaimana 65. Apakah hal itu akan terulang lagi? Kalau ini dibiarkan, ini bisa terjadi saudara sekalian. Kenapa dari satu sisi pihak merasa kok hukum ini kok tidak berjalan gitu, sementara sesuatu yang sudah dilarang kok dibiarkan. Artinya apa? Nah, inilah yang dikhawatirkan. Jangan dipungkiri, PWI itu tuh banyak. Bahkan masyarakat itu lebih banyak mendukung PWI. Nah, jangan sampai ini dibiarkan lepas. Ketika hukum itu tidak dipandang lagi sebagai aturan, nah maka ya bersiap-siaplah Indonesia ini gitu. Ya kita menyayangkan aja dari anak bangsa gitu ya kan. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kalau sudah menyangkut masalah hal seperti ini, ya kalau pemerintah itu nggak turun tangan, menyikapi setegas-tegasnya, ya maka ini tidak menutup kemungkinan peristiwa lampau itu akan kembali terulang di Indonesia ini. Terima kasih. Monggo Kang, suara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dan suara hati saya, suara kebenaran dan suara langit sudah disampaikan oleh abang kita, Bang Din. Dan saya miris ya, terjadi bentrokan seperti itu sebelum ada penanganan preventif dari pihak penegak hukum itu sendiri. Seharusnya negara peka lah untuk langkah-langkahnya, bukan peka hanya secara insting. Saya kira negara udah tahu kok, tetapi kenapa tidak ada langkah preventif dengan berdasar hukum dan undang-undang, ketetapan yang sudah ada, yang telah disepakati oleh forum kenegaraan, gitu loh. FPI, HTI itu sudah sudah terlarang, sepakat loh negara ini, dan itu sudah dibubarkan. Apakah lembaga hukum dan lembaga penegak hukum ini tidak merasa diinjak-injak kah ketika mereka tetap eksis, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan salah satu Ahlus Sunnah, mengatasnamakan ini agama kebenaran, membela kebenaran, syiar agama, tetapi tindakan mereka itu tidak seperti halnya yang diharapkan, tidak mendamaikan, gitu loh. Seharusnya para penegak hukum itu berterima kasihlah kepada PWI yang ikut menjalankan daripada kesepakatan negara ini secara undang-undang. Dari FPI yang sudah dilarang oleh negara, harusnya terima kasih. Dan masyarakat harus tahu loh itu. Mau kalian berpindah front pembela Islam dengan front persatuan Islam, persaudaraan Islam, ketika orangnya itu saja dan tindakannya itu saja, performanya seperti itu saja, apa bedanya? Misal dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang sudah dilarang, terus kemudian berganti nama menjadi nama sesuatu hal yang diganti, tetapi ideologinya juga komunis, sosialis, ateis, yang kemudian juga merongrong negara ini, apakah juga harus dibiarkan? Apakah nggak merasa terinjak itu lembaga penegak hukum itu? Harusnya seperti itu loh, sebagai pelaku penegak hukum
negara kita ini berdasarkan undang-undang. Benar, semua warga negara itu mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Tetapi ingat, warga negara yang seperti apa yang mendapat perlakuan yang sama. Itu loh, harus dipelajari. Maka hemat saya, masalah PWI dan FPI yang sudah terjadi dan menelan korban ini, kalian ingat, orang-orang FPI yang kalian bantai itu adalah saudara kalian. Jangan terprovokasi. Mending kalian keluar dari FPI dan mengikuti golongan Rizik Syihab sama Bahar Smith gitu. Keluar kalian dari situ. Yang mengatasnamakan Islam. Itu adalah fitnah syarra wa dharra, itu namanya. Kalau dalam agama. Kalau dalam undang-undang, mereka sudah terlarang. Sudah menyalahi undang-undang, menerjang aturan-aturan, hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tidak pantas ormas itu, FPI itu ada di Indonesia, HTI itu ada di Indonesia. Jangan diikuti. Terima kasih. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Korlangit. Ya, jadi begini ya. Kita ini kan melihat bahwasanya memang yang pertama, kenapa saya lebih melihat ini pada kerangka pengawasan hukum ya. Karena memang kita melihat ada ambiguitas di sini dan pemanfaatan celah legal oleh mereka. Dan kita tahu pemerintah ini kan terkadang ambigu ketika mensikapi ormas, karena memang ormas ini kan lahan basah bagi mereka para politisi, sehingga mungkin dalam benak saya atau lemahnya pengawasan pada ormas dengan MK ya, dengan putusan MK itu seolah-olah menjadi sebuah hal yang memang sengaja dibiarkan akan kemudian terjadi bentrok di lapangan. Inilah yang memang mungkin kita perlu kritisi. Jadi sebelum ada tindakan hukum, pemerintah mestinya juga merevisi celah-celah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak ya untuk membuat chaos negara ini. Maka saya rasa kita bertindak secara hukum, maka saya rasa akan lebih penting untuk kemudian kita mendobrak ambigu yang Hilang suaranya, hilang Bang. Oh, jaringan saya ya. Sinyalnya hilang, sinyalnya yang kiri. Itu Kang Giri, Kang Giri. Ya, mungkin begini Bang Giri, jangan melihat itu dari aspek legal formal itu gitu loh. Tapi coba Anda lihat dari substansi hal yang memang menjadi itu larangan. Nah, kalau kita tarik aja lah persoalan ini ya kan, kepada maklumat Kapolri itu udah jelas simbol-simbol atau ya apa namanya atribut-atribut, kegiatan-kegiatan yang menyerupai gitu. Nah, itu pun dilarang. Yang menyerupai siapa? Kegiatan yang ini gitu. Nah, kenapa kita tidak, kalaulah misalkan ada teori yang mengatakan undang-undang ormas itu tadi boleh atau tidak, kita skip, kita tidak masuk ke wilayah itu. Tetapi kita menekan kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan maklumat itu, yang sudah mengeluarkan SKB 6 Menteri itu, yang telah membubarkan organisasi ini. Tapi kenapa organisasi ini kok masih tetap eksis? Nah, itu yang kita desak kepada pemerintah itu semacam itu. Kenapa kok ini dibiarkan? Bagaimana dengan PKI dulu? PKI itu ketika organisasi itu dibubarkan, hal-hal yang berhubungan dengan simbol-simbol yang menyerupai pun tidak boleh. Nah, semacam itu. Jadi kita lebih mengena membahasnya gitu. Karena yang terjadi hari ini tuh bentroknya itu antara EPI sama PWI gitu.
Seperti itu, Bang. Tapi gini Bang Deset, ini Polda sama Kapolres ya masih mengizini baris dakwahnya. Ini nanti di Banyumas ya. Ya, begitulah Bang, maksudnya itu kan. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya toh, kalau misalkan PWI itu mengambil langkah, artinya mencegah untuk hadirnya orang tokoh itu yang dianggap provokatif, salahnya itu di mana gitu? Justru malah terjadinya pembiaran di sini. Nah, yang melaksanakan untuk menjaga kegiatan tentram ini kondusif atau tidak itu kan pemerintah kan lebih tahu gitu. Nah, ketika udah tahu ini bayangannya ini akan terjadi huru-hara, ya satu-satunya langkah yang perlu diambil adalah mencegah untuk terjadinya bentrokan itu dengan cara apa? Meniadakan acara itu. Harusnya kan seperti itu. Dulu kan Kiai Imad juga kan sering dibatalkan acara-acara dia. Kita ribut gak? Enggak. Karena apa? Karena kita tunduk dan patuh dengan pemerintah. Nah ini kan apakah harus seperti ini dulu terjadi korban kedua belah pihak? Terus yang korbannya kita juga. Gitu. Semacam itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin setelah ini turun ya karena ada. Jadi begini, ini kan sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Yang paling Lanjut. yang bentau tindakan ke depan itu tetap sejalan dengan pemerintah. Karena kalau kita katakanlah ambil contoh kejadian masa lalu saat PKI itu nggak jauh beda dengan yang terjadi sekarang kan. PKI 6548 itu mereka yang memulai duluan. Ketika demonstrasi di jalan-jalan mereka dibiarkan sama militer itu pakai senjata, pakai sabit kan. Dalam bentrokan pertama itu pihak pemenang pasti kalah, itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita itu berjalan beriringan dengan pemerintah. Karena setelah ini itu yang kebijakan pemerintah itu yang penting. Bagaimana itu bisa menguntungkan pihak kita kan begitu. Karena nggak mungkin kita akan bisa saling membalas, katakanlah pakai dendam bentrok. Sini korban satu, sana harus berapa. Itu tanpa sepengetahuan intelijen itu nggak mungkin. Jadi yang paling penting menurut saya bagaimana tetap kita itu sejalan dengan pemerintah. Itu sih menurut saya. Jadi gitu teman-teman ya, saya ini masih mengantar anak. Menyela sebentar. Sebenarnya bukan ini menguntungkan kita atau menguntungkan mereka atau menguntungkan siapapun. Tapi harus selaras dengan undang-undang. Yang diuntungkan masyarakat, warga negara Indonesia, semuanya. Sebenarnya di situ, abangku. Jadi apa ya? Kalau ini menguntungkan kita, berarti ada kelompok-kelompok tertentu lah. Dan begitu. Kalau itu memang mengatasnamakan ormas organisasi masyarakat, berarti ini masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi hukum dan undang-undang. Nah, masalahnya FPI kan walaupun dia dikatakan sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, tetapi kan tidak mematuhi undang-undang. Di situ loh. Baik undang-undang secara negara dan undang-undang secara agama. Di lapangan. Dalam teknis di lapangan, ini kita walaupun panas ya, tapi kepala tetap dingin lah menyikapi kejadian semalam itu. Kenyataan yang terjadi di lapangan, mereka itu berizin, kan begitu. Ketika berizin berarti kan nggak ada permasalahan dengan ormas itu, karena mereka kan sudah berkamuflase menjadi front persaudaraan Indonesia. Itu yang pertama. Jadi begini, kalau secara administratif mungkin di sini lemah, kita ambil ranah pidana praktisnya. Mereka kan bawa sajam, ya kan? Sajam itu dari mana? Siapa saja yang menyuruh siapa? Itu kan selesai di situ. Kalau FPI itu sudah memiliki izin, ya, memiliki izin dan sesuai undang-undang, apakah rekam jejak negara tidak mempunyai rekam jejak?
penegak hukum tidak mempunyai rekam jejak, itu loh yang dipermasalahkan kan di situ berarti. Contoh, ini aja udah, misalnya PKI, ketuanya Aidit Muso, misal, masih hidup pada waktu itu, kemudian minta izin lagi kepada negara dengan nama yang sama, tetapi dengan nama pengaju atau pimpinan yang sama, gerakan yang sama, ideologi yang sama, kemudian diganti namanya menjadi Partai Kebangkitan Indonesia misalnya, PKI. Apakah itu dilegalkan sebenarnya? Enggak toh. Harusnya seperti itu loh. Ini kritik dari saya lah untuk penegak hukum. Di situ loh. Iya, kita semua sepemahaman. Pasti nggak akan dilegalkan. Nah ini kok bisa Iya, legal iya. dapat izin gitu loh. Lah permasalahannya kan itu ada izinnya. Maksud saya teknis di lapangannya seperti itu. Jadi kalaupun itu nanti dipermasalahkan, konsekuensinya ya bukan hanya FPI tapi aparat yang ada di situ itu juga harus menanggung resikonya, kan begitu. Kan di panggung itu ada aparat. Makanya itu tadi begini, Kang Suara Langit. Tadi kan mengenai putusan MK nomor 82 tahun 2013 itu, ini memang celah bagi ormas-ormas atau masyarakat yang gak jelas untuk bikin sebuah gerakan atau ormas. Makanya kan tadi saya ingin kemudian mengkritisi masalah ini, karena kalau saya melihat ini ambiguitas dari pemerintah. Seolah-olah mereka mengawasi ormas, tetapi dari sisi landasan hukum, jadi memang undang-undang mengenai ormas ini ya memang harus bisa segera direvisi sebagai sebuah langkah tegas bagi pemerintah, karena dan narasinya di tahun 2021 kemarin FPI ini dibentuk ulang ya, meskipun dengan orang-orang yang sama tapi namanya berbeda. Yang mereka gunakan sebagai landasan hukum adalah putusan MK ini. Makanya ketika kita melihat sebuah masalah, kita cari dulu akarnya itu di mana sebenarnya, sehingga kita dalam sebuah analisa kita itu tidak kontraproduktif begitu, dan malah kemudian menjadi sebuah lahan basah bagi mereka untuk terus ngebui kita. Untuk itulah mungkin saat ini ya kita perlu ada kesadaran hukum. Itu mungkin. Bentar, ya. Maksud saya izin itu bukan izin FPI-nya, izin kegiatan itu loh, izin kegiatan itu. Loh, ini kita itu kan nanti akan masuk ke situ, karena ini kan ormasnya legal. Mau nggak mau kita harus mengakui ini ormasnya legal, FPI ini. Makanya kalau nggak legal, mana maksudnya, mungkin mereka dikasih izin, kan gitu. Ya, itu loh Bang Arya, maksudnya Bang Girinata seperti itu. Kalau ormasnya legal, itu bisa dipolitisasi, bisa dipelintir kegiatan apapun itu loh. Tapi kalau sudah tidak ada pelegalan dan tidak ada celah bagi organisasi-organisasi nggak guna, ya kegiatan mereka akan terbengkalai, itu loh masalahnya. Nggak ada provokasi lagi. Jadi begini, itu kan kalau mereka kan selalu berlindung di kegiatan itu, katakanlah sama kayak waktu kasus di Bekasi, waktu si Kori mengumpulkan massa menyerang, itu kan dalam narasi massa yang di situ kan juga begitu, saya ini jamaah, padahal dia FPI, kan begitu. Sama seperti ini, mereka akan berlindung pada kegiatan itu, dia jamaah istighosah lah yang begini. Tetapi nanti kalau kita fokus pada teknis kejadian, di situ ada pembawa sajam, itu kan jelas melanggar pidana itu kan. Itu nanti mengarah mereka ini siapa? Ternyata mereka FPI, kan begitu. Ya, izin host. Ya. Iya, monggo.
Bang Iya, Rinata, tolong DM-kan ke saya itu tentang undang-undang itu. Itu undang-undang berapa, tahun berapa? Sampean ketik di bawah. Saya mau browsing. iya. Terlepas dari Sudah itu, terketik di Bang. bawah itu ya, putusan MK nomor 82 PUU berapa ini? 11 2013. Itu celahnya.